Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai keutamaan ya atau keistimewaan kita berpuasa hari lahir kita. Ya, jadi kan seperti kita ketahui ya bahwa manusia kan diciptakan itu melalui perantara kedua orang tua kita yang melahirkan. Ya, jadi kita tidak ini ya, ya meskipun yang menciptakan kita Tuhan ya, tetapi melalui perantara kedua orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak akan lahir ke dunia ini. Nah, seperti itu ya. Makanya kita ya setiap agama apapun ya itu mengajarkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita berbakti kepada mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya manusia itu juga merupakan makhluk lebih sempurna dari yang lain. Dan itu secara zohirnya, ya, secara badan kita, fisik, itu kita terdiri dari 4 unsur alam. Ya, yaitu dari air, dari api, dari tanah, dan dari udara. Nah, dari 4 unsur alam tadi ya. Jadi itu yang menyertai, nah 4, atau mungkin ada yang menyebutnya sedulur papat ya. Sedulur 4 5 pancer. Nah, itu juga pengertiannya sangat sangat luas sekali, itu sangat banyak sekali itu ya, saudara 4 ya. Bisa diartikan nafsu 4 perkara, Sofia, alwamah, amarah, mutmainah, bisa 4 malaikat yang selalu mendampingi kita, yaitu Jibril, Mikail, Israel, Israfil, ya kan. Terus juga ada pokoknya ya banyak banget lah ya kalau ditafsirkan gitu kan, kalau dikupas itu luas banget. Nah, jadi begitupun manusia lahir itu terdiri dari 4 unsur alam tadi ya. Ya, dari waktu manusia atau bayi itu dilahirkan, ya 4 itu juga menyertai kita. Ya, secara fisik ya, kayak misal darah, kakang kawah, itu kan air ketuban. Itu sebelum bayi lahir itu air ketuban itu udah keluar duluan. Jadi itu disebut kakang kawah ya, atau adi ari-ari. Setelah lahir itu ari-arinya si jabang bayi keluar, baru ari-arinya keluar. Jadi disebut dengan adi ari-ari ya. Darah itu juga setiap bayi yang keluar pasti disertai oleh darah yang banyak ya. Nggak mungkin bayi itu dilahirkan tanpa ada darah yang keluar, baik itu darah yang uh, ya keluar menyertai bayi itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak plasenta itu kan user ya, itu kan yang buat ini si jabang bayi itu sebelum dilahirkan ya, masih di dalam perut ibu itu kan terhubung ya. Jadi bernafas ya melalui itu. Kalau ibunya bernafas ya bayi itu bernafas. Ibunya makan apa ya bayi itu ikut makan. Ibunya berpikir apa atau merasakan apa ya bayi itu ikut merasakan. Kayak misal ibunya seneng, bahagia, sedih, susah, ruwet gitu. Si jabang bayi juga ikut merasakan ya, karena itu masih terhubung satu satu ini, satu badan gitu dengan ibu. Nah, seperti itu. Jadi makanya ya seorang anak itu harus berbakti ya kepada kedua orang tua, bahwa Allah juga menyebutkan surga ada di telapak kaki ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa di sini kita bahas bab puasa ya? Karena puasa itu merupakan ini ya, ibadah yang peribadatan yang kuno. Jadi dari zaman Nabi Adam itu bab puasa itu sudah ada ya. Dan puasa ini juga dikenal oleh semua agama. Agama apapun zaman dulu itu agama Majusi gitu kan, agama-agama zaman dulu lah ya. Ya sekarang mungkin udah nggak ada ya gitu kan. Itu juga mengenal puasa. Terus agama besar di Indonesia, agama Nasrani juga mengenal puasa.
ada puasa di hari-hari tertentu, ada Jumat Agung, ada puasa apa. Terus hari agama Hindu Buddha juga mereka juga mengenal puasa, mengajarkan berpuasa gitu kan. Kalau jalan menuju moksa itu kan di ajaran Hindu Buddha. Itu juga Upanishad, ada upawasa, ada kabumian, menghilangkan jati diri. Nah, itu banyak ya. Ya, banyaklah macam dan jenis puasanya. Nah, di Islam juga itu banyak jenis puasa. Ada puasa wajib di bulan Ramadan, ada puasa sunnah Senin Kemis, ada puasa 10 hari di bulan Asyura, ada puasa sunnah-sunnah yang lain itu banyak ya. Nah, apalagi kita sebagai ini yang keturunan di tanah Jawa ya, nenek moyang kita di tanah Jawa itu hobinya itu berpuasa. Jadi apa ya, sudah merupakan ini hobi atau karena banyak macam dan variasinya. Jadi macam dan variasinya itu paling banyak itu di tanah Jawa ya. Itu dari leluhur ya, khasana ilmu leluhur itu banyak sekali. Tergantung hajat dan tujuannya. Kayak misal ada yang puasa ngadem, puasa nganyep, nggak makan garam, puasa mutih, ada yang puasa apa yang makan hanya makan ubi-ubian, yang ubi yang rambat yang tumbuh di tanah, nggak boleh makan yang lain. Nah, itu ada juga. Ada yang puasa ngalong gitu kan, ada. Terus ada ya banyak lah ya, beraneka ragam lah. Seperti itu, sesuai dengan hajat masing-masing. Jadi puasa ini merupakan suatu ibadah yang sangat kuno ya. Bahkan dari zaman dulu sampai akhir zaman itu pun ada dan setiap agama itu mengenalnya. Agama ataupun kepercayaan. Karena puasa itu merupakan ini ya, yang istimewa. Jadi ibadah yang istimewa ya, banyak keistimewaan-keistimewaan di dalam berpuasa itu. Ya, jadi eh, ini ya. Jadi yang kita bahas di sini tuh puasa weton, hari lahir. Nah, jadi kalau kita berpuasa weton itu kan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ya, kepada Allah yang sudah memberikan kita kehidupan ya, yang sudah sebagai rasa syukur karena orang tua kita sudah dilahirkan oleh ibu kita di dunia ini. Jadi itu puasa weton itu merupakan puasa yang merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita ya, yang sudah diberi kehidupan di dunia ini, dilahirkan melalui perantara kedua orang tua kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua dari kita sering berpuasa weton ya, 3 hari itu bagusnya 3 hari ya, tergantung bisa sehari tapi ya minimal 3 hari lah ya. Jadi tuh nanti bisa diapit atau bisa di depan. Kayak misal kita lahirnya hari Minggu, nah dari Jumat, Sabtu, Minggu kita harus berpuasa. Atau mungkin 7 hari itu lebih bagus ya. Jadi 7 hari sebelum hari lahir kita gitu itu udah berpuasa. Itu lebih bagus 7 hari. Ya 3 hari juga bagus. Itu setiap sebulan sekali lah kita puasain. Itu untuk diri kita sendiri, bahwa diri kita itu dengan puasa ini kan kita didampingi oleh 4 saudara itu ya. Nah, itu akan lebih dekat. Meskipun kita tahu atau enggak, kita paham atau enggak, kita kenal atau enggak, tetap sedulur 4 itu selalu mendampingi kita. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas ya manfaat atau keutamaan, keistimewaan dari kita berpuasa weton ya. Jadi itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, yang pertama itu kita dari sisi medis ya, atau dari sisi kesehatan. Nah, jadi dalam tubuh kita itu kan ini setiap hari kan kita makan. Nah, otomatis kan usus kita, pankreas, empedu, terus yang ada di dalam pencernaan itu selalu bekerja terus, selalu jalan terus ya, selalu berputar ya, empedu, ginjal itu kan yang tugasnya untuk menyaring makanan, nah, itu kan selalu berjalan.
selalu bekerja terus. Nah, tetapi kalau kita berpuasa, nah itu kan berkuranglah aktivitasnya. Karena kan kita nggak makan ya di siang hari. Jadi itu bisa membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi akan mengurangi penyakit atau menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Nah, itu bisa dengan berpuasa. Ya, dari sisi kesehatan ini sangat bagus sekali. Makanya di dalam Islam juga diwajibkan puasa Ramadan dalam 1 tahun. Itu wajib berpuasa 1 bulan full. Ya, yaitu supaya badan kita itu sehat. Ya, kalau 1 tahun itu kan kurun waktunya lama ya. Kurang seimbang ya kalau sebenarnya kalau kita paham benar makna dan arti dari puasa itu. Kurang seimbang. Masa 11 bulan kita tidak berpuasa dibandingkan dengan 1 bulan kita berpuasa ya, 1 banding 11. Iya kan? Nah, tetapi ya diusahakan kita kan ada, selain itu kita jalankanlah puasa Senin Kemis itu bagus, dijalankan bagi kesehatan kita itu juga sangat bagus. Atau puasa hari lahir kita minimal kita sebulan sekali lah kita berpuasa. Ya kalau kita nggak bisa rutin Senin Kemis terus gitu kan, setiap hari Senin Kemis berturut-turut ya kita minimal sebulan sekali lah kita berpuasa untuk menjaga kesehatan kita, fisik kita. Racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu nanti akan keluar kalau kita berpuasa. Terus usus kita juga akan ini ya, beristirahat. Jadi akan lebih sehat nantinya. Nah, seperti itu. Jadi lebih maksimal dalam bekerja. Jadi kan karena kita nggak makan ya dalam berpuasa itu sangat bagus buat kesehatan ya. Jadi proses pembuangan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu adalah membersihkan energi-energi negatif dan merubahnya menjadi positif. Ya, atau menetralisir energi negatif. Jadi ya kalau mungkin uh, ada energi negatif di dalam diri kita, ya di dalam diri kita atau di luar diri kita atau di sekitar diri kita, itu nanti akan ternetralisir dengan kita berpuasa. Ya, puasa apapun itu. Nah, tapi yang kita bahas ini puasa weton ya. Puasa hari lahir kita. Nah, jadi itu energi-energi negatif itu akan ternetralisir. Ya, akan berubah menjadi positif. Kayak misal kita mungkin maaf ini ya, kita diserang sama orang dari jarak jauh misal. Nah, itu nanti akan ternetralisir lah energi itu. Ya. Jadi sangat bagus sekali itu kita rutin melakukannya setiap sebulan sekali ya, minimal 3 hari lah ya, puasa hari lahir ya. Nah, yang selanjutnya itu intuisi tambah tajam dan meningkat karena selalu connect kepada Tuhan. Nah, jadi dalam kita berpuasa, kita harus diisi dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak kita berzikir, kita berwirid, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi selalu connect. Kayak HP itu kalau baterainya habis kan perlu dicas. Perlu dicas ke listrik supaya bisa nyala, bisa maksimal, baterainya bisa full. Ya, kayak misal kita mau telepon itu kan harus ada wifi supaya bisa connect ke internet, bisa kita Facebook, bisa YouTube, bisa kirim pesan WA, bisa video call. Nah, itu kan harus ada internet, kuota. Nah, itu sama juga tubuh kita, diri kita juga perlu dicas ya, di-recas ya. Itu dengan berpuasa itu tadi, kita selalu connect ya, selalu connect kepada Tuhan, kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berpuasa. Nah, jadi di dalam puasa kita juga pikirannya fokus ya, kayak gitu. Jangan pikiran yang kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti akan meningkatkan intuisi kita. Jadi akan lebih tajam lagi. Kayak misal nanti kita mau ke depan nanti terjadi apa, nanti ada sesuatu apa gitu kan. Nah, itu biasanya rasanya itu kuat. Feelingnya, apa namanya, intuisinya itu kuat. Kayak gitu. Kayak misal kita ketemu sama orang, orang itu mau
jahat ke kita, mau nipu kita, atau orang itu baik tulus, itu sudah bisa kebaca, sudah terlihat lah kalau kita punya intuisi yang kuat. Nah, makanya itu perlu ya, supaya kita tidak terjerumus lah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu akan kita lebih peka dengan hal-hal yang gaib. Jadi karena energi kita meningkat, terus intuisi kita akan semakin kuat juga. Nah, maka kita akan lebih peka untuk menelisik ya, mengenai hal-hal yang gaib. Ya kan, karena setiap orang memang beda kepekaannya. Ada yang lebih peka penciumannya. Jadi kayak misal lewat daerah mana tuh yang wingit, yang angker, itu nanti kok bau wangi melati atau bau busuk apa, singkong dibakar atau bau kabel gosong, itu kan orang lain kayak kita jalan sama teman kita nggak merasakan apa-apa, nggak bau, tapi kita baunya menyengat. Kita merasakan bau itu kayak bau wangi melati gitu kan, atau bau apalah, atau bau singkong dibakar, itu kan padahal nggak ada yang bakar singkong, yang bakar ubi-ubian, nggak ada, tetapi bau itu menyengat banget. Nah, itu bisa, itu melalui penciuman. Atau ada yang kepekaannya itu melalui telinga, pendengaran ya. Jadi tadi kan melalui penciuman, bau-bauan, bisa melalui pendengaran, atau mungkin ya kita mendengar apa gitu kan, kayak ada orang ngomong tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan, kayak ada barang apa tetapi nggak ada, ya, itu melalui pendengaran. Nah, seperti itu. Jadi ada yang ketajamannya itu melalui ini penglihatan atau visualisasi. Jadi kita melihat bayangan apa lewat, nah gitu. Nah itu ada juga ya. Jadi ya bermacam-macam lah. Setiap orang berbeda. Atau mungkin ada yang bisa semuanya juga ada gitu kan. Ada yang cuma beberapa, satu atau dua gitu kan. Kayak misal kita hanya mencium bau-bau aja, atau kita hanya melihat bayangan-bayangan lewat atau gimana. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini bisa mempertajam intuisi kita. Jadi lebih peka dan lebih tajam batin kita. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa membangkitkan dan menjadi hubungan yang lebih dekat dengan sedulur papat lima pancer yang mendampingi kita dari lahir. Nah, jadi setiap manusia itu kan didampingi oleh saudara empat, sedulur empat lima pancer. Nah, jadi itu nanti akan ini lebih peka, lebih dekat hubungan kita, komunikasi. Nah, itu kan sedulur empat itu kan maknanya sangat luas sekali ya. Bisa diartikan tadi kakang kawa adi ari-ari getih pusar. Bisa dari nafsu empat perkara kita. Bisa dari ini ya. Ya banyak lah ya. Itu kalau kita membahas itu. Jadi kita akan lebih dekat dengan saudara empat. Itu akan bisa kita rasakan di dalam hati kita, dalam batin kita. Nanti kalau misal kita mau mengalami suatu musibah, kayak misal kita jalan kemana, nanti kita dikasih tahu di dalam hati kita, nanti jangan ke sana, nanti ditunda dulu, atau jangan lewat jalan itu. Itu nanti bisa dikasih tahu oleh ini saudara empat kita yang ada di dalam diri kita. Itu memang kita mengenalnya ya mengenai rasa ya, mempertajam rasa itu, jadi supaya kita bisa merasakan kayak gitu, karena saudara empat juga tidak terlihat secara fisik ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya itu rasa dan batin kita ya, itu akan semakin peka. Jadi akan semakin tajam ya. Kalau kita kayak misal keluarga kita atau saudara kita atau anak kita yang jauh terjadi apa, mengalami apa, yang dipikirkan apa. Nah, itu kita akan ngerti, akan paham, akan tahu apa yang terjadi di luar sana. Meskipun tanpa kita harus ke sana. Nah, seperti itu. Itulah ini ya, para leluhur kita itu seperti itu. Ketemu sama orang lain, itu nggak harus kita bertatap muka langsung ya. Ya, seperti itu. Bisa jarak jauh gitu kan ya.
ya melalui itu rasa atau batin ya, melalui hati. Nah, jadi ya itu nanti akan lebih peka lagi kita, lebih dekat dengan saudara empat kita, terus kepekaan batin itu akan lebih tajam. Firasat kita akan lebih tajam kalau kita sering berpuasa hari lahir. Nah, itu ya. Yang ketujuh itu akan mendapatkan anugerah atau restu dari leluhur kita, maka kita akan semakin baik. Jadi ya kita sebagai anak cucu, sebagai anak atau keturunan dari para leluhur kita. Karena kita dilahirkan melalui beliau, tanpa adanya mereka-mereka itu kita ya nggak ada. Seperti itu. Makanya itu kita harus menghargai, menghormati, dan memuliakan mereka yang sudah mendahului kita. Nah, seperti itu ya, terutama leluhur-leluhur kita yang masih ada garis keturunan rah ya atau nasab. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita kalau sering berpuasa weton nanti kita akan dibimbing, kita akan tahu bimbingan dari para leluhur kita karena mereka di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ya leluhur bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Jadi orang yang sudah meninggal itu sesungguhnya tidaklah mati. Yang mati itu kan jasadnya, fisiknya yang asalnya dari tanah terus akan kembali di tanah, dikubur ke dalam tanah. Tetapi rohnya kan akan tetap terus hidup. Nah, seperti itu ya. Nah, itu manfaatnya yang ketujuh ya. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita sering berpuasa weton itu mempercepat hajat supaya lebih cepat terkabul. Nah, karena puasa itu merupakan ini ya, salah satu bentuk rasa syukur kita. Kalau kita sudah dilahirkan di dunia ini, kita sudah diberi kehidupan di dunia ini. Ya, sudah diberi kehidupan, diberi rezeki, diberi umur panjang, terus diberi pemahaman, diberi ilmu. Nah, itu kita harus bersyukur. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, ya dengan berpuasa lahir kita. Nah, seperti itu. Jadi itu akan lebih mudah hajat kita terkabul. Nah, seperti itu. Jadi bisa mendorong, seperti daya dorong. Nah, itu ya. Jadi ya, nah jadi itu yang kedelapan ya. Yang kesembilan itu kita akan mudah sekali mempelajari keilmuan-keilmuan, baik ilmu itu secara dohir ataupun secara batin. Baik itu ilmu yang terlihat oleh mata kita, mata kasat, mata biasa ya, ataupun yang tidak terlihat atau ilmu gaib atau ilmu batin, kita akan lebih mudah untuk mempelajari itu kalau kita sering berpuasa weton ya atau puasa hari lahir. Nah, yang selanjutnya itu kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya, segala urusan kita itu dimudahkan, baik itu urusan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jadi ya lebih mudah kalau kita menghadapi suatu kesulitan atau masalah atau apa ya nanti akan dipermudahlah oleh Allah, akan dituntun, akan diberi petunjuk dan diberi kemudahan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya manfaat-manfaat atau keutamaan, keistimewaan kita untuk berpuasa weton itu sangat banyak sekali ya, sangat luar biasa sekali sebenarnya kalau kita lakukan setiap sebulan sekali lah minimal kita berpuasa. Karena puasa itu merupakan ini ya, ibadah yang sangat besar manfaatnya baik secara fisik, kesehatan ilmiah, untuk kesehatan diri kita, untuk penyembuhan suatu penyakit tertentu, atau menjaga kesehatan kita, meningkatkan imunitas ya, ketahanan tuh, daya tahan tubuh kita ya, atau mengeluarkan suatu penyakit itu bisa dengan berpuasa. Ya, yang selanjutnya itu banyak manfaat-manfaat dari sisi spiritual atau dari sisi rohaninya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, semoga
bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.